Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang resiko kredit dan perhitungan kecukupan modal. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari resiko kredit. Untuk pengertian resiko kredit itu sendiri yaitu resiko kredit merupakan resiko dari kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan counterparty atau gagal melunasi kewajibannya. Dengan kata lain, ini adalah resiko debitur tidak membayar utangnya. Resiko kredit dapat pula timbul dari kemungkinan bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi yang dibeli oleh bank tidak dibayarkan kembali. Sedangkan pengertian resiko kredit menurut ahli yaitu Denda Wijaya mengatakan bahwa kredit bermasalah merupakan kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Sedangkan menurut Siamat, pengertian kredit bermasalah adalah sebagai berikut. Kredit bermasalah atau problem loan dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur, sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah merupakan pinjaman yang mengalami penangguhan dalam pembayaran angsuran pokok dan tunggakan bunga atau bahkan tidak dilunasi sama sekali dikarenakannya tidak kemampuan debitur untuk membayarnya, sehingga pengembalian kredit tidak dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perjanjian kredit. Maka salah satu faktor risiko yang dapat dihadapi bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan atau yang sering disebut risiko kredit. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kecukupan modal. Nah, secara umum mengemukakan bahwa modal bank atau equity fund adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari dalam bank itu sendiri, yang mana terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Sehingga modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank, serta sebagai upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagaimana layaknya sebuah badan usaha, modal bank harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar berasal dari pinjaman pihak ketiga atau dana masyarakat. Kecukupan modal ini diproyeksikan melalui Capital Adequacy Ratio atau CAR. CAR menunjukkan seberapa besar modal bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha bank bersangkutan. Sebuah bisnis pengkreditan, walaupun sudah diupayakan dengan baik, tetapi tetap memiliki potensi yang mana hal tersebut akan dihadapkan pada risiko-risiko yang ada, bahwa di mana kredit yang diberikan bank kemungkinan tidak dikembalikan atau dilunasi oleh si debitur. Oleh sebab itu, bank ini juga perlu untuk mengalokasikan modal yang berguna untuk menutup risiko kredit yang ada. Hal tersebut diperlukan supaya kerugian dari bank ini dapat terserap oleh modal dan juga tidak terganggu dengan dana masyarakat yang telah disimpan bank. Di sini ada regulatory kapital. Nah, ini merupakan perhitungan kebutuhan modal untuk pertanggungan risiko untuk menurut formula yang ditetapkan oleh regulator. Secara umum, regulator mengacu pada regulasi yang dikembangkan oleh B1 Komite yang mengeluarkan ketentuan Basel II. Dalam kasus risiko kredit persyaratan modal minimum
Untuk mengcover resiko kredit dapat ditentukan dengan menggunakan 3 jenis model, yaitu yang pertama ada model standar, yang kedua ada internal rating based foundation atau IRBF, dan yang terakhir model rating based advance atau IRBA. Dan yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya, di mana dalam kasus risiko kredit persyaratan modal minimum untuk mengcover risiko kredit dapat ditentukan dengan menggunakan 3 jenis model. Yang pertama yaitu model standar, yang kedua model internal rating based foundation, dan yang ketiga yaitu model rating based advance. Yang selanjutnya saya akan membahas satu persatu dari ketiga model tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan standar. Dalam pendekatan model standar ini, metode perhitungannya itu sama dengan yang digunakan di Basel 1 pada tahun 1988. Perbedaannya itu terletak pada kategorisasi aset dan jumlah bobot risiko berdasarkan peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat eksternal. Untuk yang kedua yaitu pendekatan internal rating based atau IRB, di mana pendekatan IRB ini itu menyarankan bank memakai model internal untuk menghitung PD, probability of default. Salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal untuk menutupi risiko kredit. Pendekatan ini sudah diyakini mempunyai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar approach dan memunculkan perhitungan permodalan yang mana lebih sesuai dengan profil risiko bank. Dan yang terakhir yaitu IRB Advance, di mana dalam pendekatan ini pihak bank ini menghitung sendiri probability of default, exposure of default, loss given default, dan jangka waktu. Persyaratan apabila menggunakan pendekatan ini itu lebih ketat dibandingkan dengan menggunakan pendekatan IRB Foundation.